Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hefrilia Nurafifa dengan NIM 212410102048 dari Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 10 yaitu praktikum Sistem Basis Data, Select dan Order By. Jadi di sini yang pertama yaitu A, select, perintahnya yaitu tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Nah, untuk menampilkan daftar semua tabel itu kita menggunakan perintah select bintang from tabel yang diinginkan. Nah, jadi di sini disuruhnya tabel supplier ya. Jadi kita menggunakan select bintang from suppliers. Nah, di sini kita run, maka akan timbul semua kolom-kolom yang terdapat pada tabel suppliers. Lalu untuk selanjutnya yaitu tampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Jadi di sini kita akan menampilkan kolom-kolom yang terdapat pada tabel customers. Nah, di sini pada tabel customers terdapat kolom-kolom customer ID, company name, lalu ada contact name, lalu ada contact detail, lalu ada address, lalu ada city, region, postal code, country, phone, lalu ada fax. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang B, select sebagian kolom. Di sini perintahnya adalah tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, jadi untuk menampilkan kolom-kolom yang telah dipilih tadi, yang diperintahkan tadi dari tabel produk ini, kita menggunakan select, lalu nama kolom-kolom yang diinginkan, dan from tabel yang mencakup kolom-kolom ini. Lalu di sini kita menggunakan select, tadi disuruhnya product ID, lalu ada product name, nama produk, lalu ada harga, itu unit price, lalu stock, itu unit in stock, dari tabel produk. Jadi apabila kita run, nah dia akan menampilkan kolom-kolom yang hanya kita tuliskan sebelum from ini. Berbeda dari yang sebelumnya, apabila kita ingin menampilkan semua kolom, kita hanya perlu menggunakan select from lalu tabelnya. Namun apabila kita ingin menampilkan kolom-kolom tertentu, maka kita selectnya itu berupa kolom-kolom yang kita inginkan. Lalu untuk yang selanjutnya itu perintahnya tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan perintah select, supplier ID, company name, country, lalu contact name, dan from suppliers, dari tabel suppliers-nya. Jadi apabila kita run, nah dia akan menampilkan kolom-kolom yang telah kita tuliskan, yaitu ada supplier ID, lalu ada company name, lalu ada country, lalu ada contact name, dan diambil dari tabel suppliers ini. Untuk yang selanjutnya itu C, alias. Alias ini sama saja dengan S. Jadi perintahnya yang pertama yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom. Untuk yang ID prod ini untuk yang ID produk ini dirubah menjadi ID prod, lalu nama produk itu sesuai nama kolom asli, harga itu diubah menjadi apa ya? Harga. Oh iya, harga diubah menjadi harga,
lalu serta stok semua barang serta stok semua barang itu menjadi stok barang. Nah, untuk menjalankan perintah ini kita menggunakan select nama-nama nama-nama kolomnya lalu diubah itu menggunakan S nama kolomnya lalu nama yang telah diubahnya, nama yang kita inginkan diubah menjadi apanya. From employee, from tabel yang mencakup kolom-kolom ini tadi. Lalu di sini kita menggunakan select product ID as ID prod, lalu product name itu tetap, lalu unit price diganti menjadi harga, lalu unit in stock itu diganti menjadi stok barang. Nah, di sini dari yang sebelumnya kolom-kolomnya itu adalah ID produk, dan unit in price, dan ini adalah unit in stock, itu berubah menjadi ID prod, product name, lalu harga, dan stok barang, stok underscore barang. Lalu untuk perintah selanjutnya yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom yang ID supplier ini sesuai nama kolom asli, lalu nama perusahaan jadi nama PRSH, lalu asal negara itu sesuai nama asli, ya, terus serta kontak person itu jadi kontak person dari tabel suppliers. Nah, di sini menggunakan sama seperti sebelumnya, yaitu select supplier ID, company name dijadikan nama PRSH, lalu country itu dijadikan asal, lalu kontak name diganti dengan kontak person, diambil dari tabel suppliers. Nah, dia sudah berubah dari yang company name jadi nama PRSH, lalu country menjadi asal, dan kontak name menjadi kontak person. Lalu untuk yang selanjutnya itu nomor 4, perintahnya tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, untuk menjalankan perintah ini, kita menggunakan perintah select, lalu first name, itu untuk menggabungkannya kita menggunakan tanda ini, lalu digabung dengan last name, itu menjadi nama lengkap. Nah, untuk yang perintah tadi, saya telah menuliskannya, yaitu select supplier ID, contact name, lalu untuk yang penggabungannya itu ada address, digabung dengan city, dan country. Itu nanti digabung di dalam kolom alamat dan diambil dari tabel suppliers. Kita run. Nah, dari yang sebelumnya itu kolom-kolomnya terpisah jadi ada address, city, dan country itu tergabung menjadi satu kolom, yaitu pada kolom alamat. Nah, ini bisa dilihat alamat-alamatnya. Ada London, UK adalah country-nya. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, untuk yang selanjutnya itu sama seperti sebelumnya, kita menggunakan tanda ini untuk untuk menggabungkannya. Lalu di sini select title,
first name digabung dengan first name dan digabung dengan last name nantinya akan terdapat pada kolom nama lengkap penggabungannya. Lalu address itu digabung dengan city dan country menjadi alamat. Diambil dari tabel employees. Apabila kita run, nah dia sudah tergabung dari yang sebelumnya itu kolomnya terpisah-pisah antara title, first name, dan last name. Namun pada kolom nama lengkap ini sudah menjadi satu antara title, first name, dan last name-nya. Lalu untuk alamat sama seperti sebelumnya itu juga sudah menjadi satu. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu kolom bertipe tanggal. Perintah 4, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, bulannya diubah menjadi angka, harinya diubah menjadi angka, dan tahunnya dirubah menjadi angka 4 digit. Lalu untuk menjalankan perintahnya, kita menggunakan select, misalnya ini adalah select first name digabung dengan last name, as nama lengkap, birth date, as tanggal lahir, lalu menggunakan tuchar. Nah, tuchar ini sendiri berguna untuk mengubah karakternya dari yang date itu menjadi teks nantinya. Lalu untuk day sendiri itu apabila kita menggunakan perintah day, maka dia akan berupa kalimat. Jadi misalnya hari Selasa, nah dia akan berubah jadi dia akan berupa kalimat Selasa itu. Sedangkan apabila kita menggunakan DD, dia akan berubah atau ya berubah menjadi angka. Jadi hari Selasa itu tanggal berapa? Misalnya tanggal 5, nah dia akan menggunakan yang tanggal 5 itu. Lalu di sini kita implementasikan. Untuk yang ini kita menggunakan select first name digabung dengan last name, lalu as nama lengkap, lalu birth date itu menjadi tanggal lahir. Nah, lalu untuk yang tuchar seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dia berguna untuk mengubah karakternya date ini. Nah, lalu di sini karena tadi perintahnya adalah mengubah menjadi angka, maka dia menggunakan perintah lalu strip dd, lalu YYY. Jadi karena tadi perintahnya angkanya sebanyak 4 digit, makanya dia menggunakan YY sebanyak 4 kali. Sekarang, sebagai sekarang. Diambil dari tabel employee. Apabila kita run, nah seperti yang ada pada perintah tadi, ya. Jadi di sini sudah berubah harinya itu monthnya, bulannya berubah menjadi 05, untuk day-nya itu tanggal 29 2022. Kenapa dia 2022? Karena tadi kan disuruh mengubah menjadi sekarang. Nah, itu menggunakan perintah now. Nah, ini juga karakternya sudah berubah dari yang tadinya date menjadi teks. Lalu untuk yang selanjutnya itu modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari dalam nama, lalu tahun dengan 2 digit, angka 2 digit. Nah, untuk yang ini sama seperti sebelumnya kita menggunakan select first name digabung dengan last name sebagai nama lengkap, birth date sebagai tanggal lahir, lalu masih tetap memakai tuchar untuk mengubah karakternya. Nah, di sini bedanya kita menggunakan day. Kenapa day? Karena tadi kan perintahnya disuruh memakai nama. Nah, jadi di sini perbedaannya terdapat juga pada tahun yang tadinya 4 digit
ini hanya 2 digit. Jadi kita menuliskan YY-nya hanya sebanyak 2 kali. Nah, di sini bisa kita lihat yang MM-nya tetap menjadi angka, sedangkan day-nya itu menjadi nama, dan dari yang 4 digit itu hanya menjadi 2 digit. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah selisih tanggal. Nah, perintah yang pertama adalah tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di sini untuk menjalankan perintah ini kita menggunakan select first name digabung dengan last name as nama lengkap, lalu birthdate as tanggal lahir, lalu age now, birthdate as usia, extract year from age now, birthdate as usia dalam tahun from employees. Nah, sama seperti yang terdapat pada contoh tadi, kita menggunakan select employee ID, birth date, hire date, as tanggal kerja, hire date-nya diubah jadi tanggal kerja, age now, hire date, as usia kerja, lalu extract year from age now, hire date, as usia kerja dalam tahun from employees. Nah, dikarenakan tadi perintahnya tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, ID pegawai, tanggal lahir, lalu tanggal mulai kerja, tanggal mulai kerja. Nah, untuk tanggal mulai kerja ini kita menggunakan perintah age now, jadi usia sekarang, hire date sebagai usia kerja. Lalu untuk yang saat masuk perusahaan itu menggunakan extract year from age now, hire date. Nah, fungsi extract sendiri itu adalah untuk mengambil tahun dari age yang sekarang. Nah, jadi dia mengekstrak tahun dari umur. Nah, apabila kita run, nah, untuk tampilkan ID pegawai, ini ID-nya, lalu tanggal lahir, ini birth date-nya, lalu tanggal mulai kerjanya, ini, dan untuk usia kerjanya, nah ini. Untuk usia kerja dalam tahun, itu hanya maksudnya menampilkan usia kerjanya dalam bentuk tahun saja. Jadi dia hanya mengambil tahunnya. Jadi di sini 30 years, 30, 29, 29. Nah, lanjut untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Kita menggunakan sama sepertinya sebelumnya yaitu select employee ID, hire date, to char. Nah, bedanya di sini menggunakan to char, date, month, YY as sekarang. Untuk tanggal sekarangnya. Lalu age now, hire date as usia kerjanya. Extract year from age now, hire date as usia kerja dalam tahun from employees. Apabila kita run, nah, di sini sudah ada employee ID, hire date, lalu tanggal sekarang, lalu usia kerjanya sampai saat ini. Nah, fungsi tucar pada ini yaitu mengubah karakter dari yang date itu berubah menjadi teks. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu
G. Perhitungan antar kolom pada satu baris. Perintahnya tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali dengan unit price dari tabel order details. Nah, untuk perintah yang ini kita menggunakan seperti yang dicontoh, yaitu select product name as nama produk, lalu unit price diganti jadi harga, unit stock diganti jadi jumlah stok, lalu unit price dikali unit stock sebagai nilai stock from product. Jadi di sini kita sudah dituliskan, yaitu select order ID, quantity, unit price, quantity dikali unit price sebagai total harga, lalu diambil dari order detail. Apabila kita run, nah dia sudah ada hasil kali dari quantity dan unit price itu pada kolom total harga. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dalam tabel produk. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan perintah select, product ID, quantity per unit, unit on order, lalu unit price dikali dengan unit on order sebagai pesanan, ya, lalu diambil dari from product, diambil dari tabel produk. Apabila kita run, nah di sini untuk unit price dan unit ordernya itu di dalam pesanan untuk hasilnya. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu yang H, order by, yaitu untuk perintah yang pertama, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Oh, jadi dia menampilkan dari yang paling sedikit ya. Nah, di sini kita menggunakan perintah select kolom mana saja, yaitu kolom product name, lalu nama produk, jumlah yang diorder, units on order, itu diambil dari tabel produk. Nah, order by-nya ini, order by unit on order ASC atau ascending ini berfungsi untuk mengurutkan apa tadi, produk yang paling sedikit diorder sampai yang paling banyak diorder. Jadi kita coba run. Nah, bisa dilihat dari yang pertama yaitu price let core default itu 0 yang mesannya. Jadi dia dari yang paling sedikit, lalu ada pet ini, lalu untuk yang ke bawah, itu akan semakin banyak yang order. Nah, 10 yang Gunochi di Nona Alice ini, unit on ordernya 10, lalu 20 ini. Nah, diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar yaitu 100. Lalu yang kedua yaitu perintah tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Jadi dia mengurutkan employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Jadi dia mengurutkan alfabet yang huruf nama belakang huruf depan yang paling besar. Nah, menggunakan perintah select last name, lalu first name, hire date from employees, lalu
order by, untuk mengurutkannya gunakan ini seharusnya DESC ya. Nah, last name menggunakan DESC. Nah, fungsi descending ini adalah untuk mengurutkan dari yang paling besar hingga yang paling kecil, kebalikan dari ascending tadi. Apabila kita run, nah, dia akan tampil yaitu apa tadi? Dalam mengikuti dari employee terurut berdasarkan nama huruf depan, nama belakang paling besar. Nah, bisa kita lihat contohnya yaitu Suyama. Untuk alfabet Suyama ini, yang pertama kan huruf pertamanya yaitu S, dibandingkan dengan nama yang Peacock ini, alfabet S itu lebih besar daripada alfabet P. Jadi apabila kita urutkan yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S, T, U, V, W. Nah, jadi dia yang S itu lebih besar daripada alfabet yang P. Lalu untuk yang terakhir, yaitu sorting 2 kolom. Perintahnya tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Jadi kita menggunakan perintah select product name, nama produk, lalu unit price, itu harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Nah, untuk memberikan diskonnya ini kita memakai masukin dulu unit price-nya, lalu dikurangin dalam kurung unit price dikali 25% kan 25/100. Jadi dibuat 25/100, lalu itu nantinya dimuat dalam kolom harga diskon. Nah, diambil dari tabel produk, lalu diurutkan order by, product name, unit price, pakai descending. Karena dia tampilkan berdasarkan nama produk dan harga. Karena dia dari yang paling mahal hingga yang paling murah. Nah, apabila kita run, nah bisa dilihat di sini tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real. Oke. Ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang unit price-nya itu 39 paling mahal. Lalu harga diskonnya 29,25. Lalu yang ini yang kedua ada apa namanya? Dan menampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Oh, jadi dia sebentar. Sepertinya mohon maaf tidak perlu memakai yang product name tadi, jadi hanya order by unit price. Dikarenakan dia perintahnya tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Jadi dia hanya menggunakan unit price saja. Nah, bila kita run, dia mengurutkan dari unit price yang paling mahal yaitu 263,5, lalu 123,79, 97, 81, 62,5, dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.